Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan mengkaji bersama untuk sesi pertama ini ya, sesi satu ini berkaitan dengan materi tentang hukum konstitusi dan perundang-undangan. Jadi materi ini adalah kajian atau ranah materi dalam bidang keilmuan ilmu hukum tentunya, yang dalam bidang ilmu hukum ini masuk dalam ranah hukum publik, yakni hukum tata negara. Ya, rekan-rekan sekalian, ketika kita mengkaji atau berbicara tentang hukum konstitusi dan perundang-undangan, maka kita akan berbicara suatu desain besar terhadap suatu bangunan negara itu sendiri, ya. Jadi suatu negara tentu akan dilingkupi atau akan dinaungi oleh dasar berpijak, ya. Komitmen kita untuk menjadi suatu bangsa negara ini itu harus termanifestasi, harus terangkum di dalam satu konsep dasar dalam berhukum, yakni apa yang kita sebut dengan konstitusi. Ya, kita mulai dari apa itu pengertian dari konstitusi. Ya, konstitusi itu apa? Kalau kita berbicara konstitusi, tentu kita akan sangat familiar ya dengan istilah ini, gitu ya. Hanya saja kita perlu untuk coba mencari pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait dengan apa itu konstitusi. Secara harfiah, konstitusi itu mulanya berasal dari bahasa Perancis yang disebut sebagai constituir, ya. Artinya adalah membentuk. Jadi harfiah atau istilah dasar konstitusi ini kan dari kata konstituir atau membentuk, yang bisa dimaknai sebagai suatu peraturan dasar ya, atau peraturan awal ya, pertama kali mengenai suatu pembentukan negara ya. Kalau dalam bahasa Belanda itu disebut sebagai grondwet ya, yang artinya undang-undang dasar. Kita kan karena kita jajahan Belanda dulunya, maka kita akan lebih familiar dengan istilah undang-undang dasar ya. Dalam konstitusi kita itu disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang secara harfiah apa itu konstitusi. Jadi konstitusi sekali lagi itu adalah berasal dari Prancis dengan istilah constituir yang artinya adalah peraturan dasar atau pembentukan awal ya, peraturan awal, dasar awal pembentukan suatu negara. Istilah konstitusi itu ada berbeda-beda ya sesuai dengan bahasanya gitu ya. Maka semisal di Inggris disebut sebagai constitution ya, di Belanda itu disebut sebagai grondwet, atau di Prancis itu disebut sebagai droit constitutionnel dan loi constitutionnel ya. Dalam bahasa Yunani kuno, konstitusi itu diistilahkan dengan constitutio, ya, constitutio, atau berasal dari kata politia, gitu ya. Jadi dalam Yunani kuno itu diistilahkan dengan constitutio. Ini beberapa istilah mengenai konstitusi dari berbagai negara ya. Kemudian
istilah konstitusi ya, masih konstitusi. Pengertian konstitusi ya. Kalau kita mengacu pada satu pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno ya, maka konstitusi di masa itu masih belum bersifat material ya, atau bahasa lainnya belum diformalkan seperti halnya konstitusi di zaman sekarang ya. Kita mengenal Undang-Undang Dasar 45 adalah sesuatu yang formal. Di masa-masa Yunani kuno, awal-awal abad modern ya kan, menuju abad modern, konstitusi itu sifatnya masih bersifat material atau belum diformalkan. Apa yang dimaksud material itu? Jadi sifat material itu lebih kepada wujud suatu nilai yang hidup dan diyakini oleh bangsa itu ya, oleh bangsa Yunani kuno itu hidup dan diyakini. Nilai-nilai dasar bernegara itu memang ada, hidup ya, ada, diyakini, tapi belum ada kitabnya ya, bahasanya belum diformalkan gitu ya. Sehingga salah satu filosof ya di masa itu, Aristoteles, itu membedakan ya, memberi perbedaan antara apa yang dimaksud dengan konstitusi dan hukum biasa ya, membedakan antara konstitusi dengan hukum biasa, karena konstitusi waktu itu kan belum formal tapi masih material, belum formal kan tapi masih material. Jadi bedanya konstitusi dengan hukum biasa itu dari istilah itu dibedakan gitu ya. Jadi dari istilah dibedakan. Kalau konstitusi itu disebut, diistilahkan dengan politea gitu ya, sedangkan hukum biasa atau undang-undang kalau sekarang kita kenal itu diistilahkan dengan nomoi ya. Jadi dibedakan secara istilah, tapi wujud formalnya itu masih belum ada pada saat itu. Jadi sifatnya adalah material gitu ya, hidup, diyakini, dipegang sebagai satu nilai dasar berbangsa bernegara, tapi belum ada wujud formalnya. Ya, dari berbagai macam pengertian tentang konstitusi gitu ya, yang kita ketahui ya, maka ada banyak sebetulnya pandangan-pandangan terhadap konstitusi ya. Saya ambil salah satu contohnya pengertian konstitusi menurut Herman Heller ya. Dia mengatakan bahwa konstitusi itu pertama mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan ya. Karenanya mengandung pengertian politis dan sosiologis. Jadi dalam sudut pandang politis dan sosiologis menurut Herman Heller, konstitusi itu adalah cerminan dari kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai satu kenyataan ya. Jadi konstitusi itu merupakan cerminan kehidupan politik di dalam masyarakat itu sendiri ya. Dia akan menggambarkan bagaimana nilai-nilai dasar yang dianut oleh suatu negara ya, suatu bangsa, suatu negara yang dianut oleh suatu negara itu dicerminkan dalam konstitusi dalam sudut pandang politis dan sosiologis ya. Lalu kemudian konstitusi merupakan suatu kaidah yang hidup di dalam masyarakat ya. Karenanya mengandung pengertian yuridis ya. Karena nilainya hidup dan diyakini di dalam masyarakat itu ya, maka di dalamnya mengandung nilai yuridis gitu ya. Apa yang kita ketahui di dalam semisal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan intisari ya, atau saripati dari nilai dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa mengelakkan hal itu sebagai suatu keyakinan kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia ya, yang di dalamnya komitmen terhadap bentuk syukur terhadap kemerdekaan, komitmen terhadap hak asasi manusia, komitmen terhadap perdamaian dunia, komitmen terhadap apa yang kita yakini bahwa
adanya satu keyakinan akan adanya Tuhan gitu ya. Jadi negara kita tidak mengakomodir adanya yang kita sebut sebagai ateisme. Karena apa? Karena dalam konstitusi kita itu jelas kita meyakini bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya ya, kemanusiaan, persatuan, keadilan, ya, kerakyatan, itu semua adalah bentuk-bentuk keyakinan dasar kita dalam suatu negara, dan kita tidak bisa mengelak dari keadaan atau suatu konsep dasar bernegara tersebut. Kemudian konstitusi yang ditulis di dalam suatu naskah itu berlaku sebagai hukum yang tertinggi ya, undang-undang yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara. Jadi konstitusi itu kedudukannya adalah sangat tinggi, bukan sangat tinggi, memiliki kedudukan yang paling tinggi di dalam suatu bangsa dan negara, sehingga karenanya dia memiliki juga nilai formilnya. Secara formil ketika diundangkan, maka kedudukannya paling tinggi di dalam hierarki kedudukan hukum. Nanti kita akan bahas itu di akhir. Itu pengertian konstitusi menurut Herman Heller ya. Nah, ini kalau yang Indonesia Prof. Jimli Asidiki ya, beliau ketua Mahkamah Konstitusi pertama juga di Indonesia, itu memberikan definisi yang sifatnya lebih kepada kriteria konstitusi ya. Yang pertama, konstitusi adalah suatu produk hukum yang menentukan pembatasan organ-organ negara, lalu kemudian mengatur hubungan antar ya lembaga-lembaga negara, lalu mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negara. Jadi konstitusi merupakan satu nilai dasar dalam bernegara ya, yang menentukan pembatasan atas kekuasaan organ-organ negara ya, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara satu dengan yang lain, dan mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negaranya. Jadi 3 hal pokok menurut Prof. Jimli yang memberikan definisinya, di mana konstitusi itu yang pertama dan utama adalah memberikan batasan terhadap kekuasaan negara ya. Dengan adanya konstitusi jelas nanti akan diketahui kekuasaan negara kita itu seperti apa dan batasannya seperti apa, sehingga ini menjadi satu acuan paling mendasar dalam berhukum dan bernegara gitu. Karena dengan adanya konstitusi tentu kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan secara semena-mena gitu ya. Karena ketika dia dijalankan secara semena-mena atau bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi atau ketentuan di dalam konstitusi, tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang melanggar secara hukum gitu. Termasuk mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain. Jadi di dalam konstitusi itu akan berbicara konsep dasar lembaga-lembaga negara. Kerangkanya dari kalau anatomi manusia, kerangkanya itu diatur di dalam konstitusi gitu ya. Termasuk hubungannya ya. Lembaga negaranya apa aja, hubungannya seperti apa antar lembaga negara, dan mengatur hubungan kekuasaan antara kekuasaan dengan warga negara, antara penguasa dengan warga negara itu dibatasi oleh konstitusi ya. Jangan sampai nanti dimaknai kekuasaan itu untuk kepentingan subjektif aparatur negara. Kalau kekuasaan itu dimaknai sebagai satu pelembagaan individu, maka kekuasaan itu akan cenderung dapat terjadinya satu penyimpangan
penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Tapi kalau kekuasaan itu dimaknai sebagai satu bagian dari struktur dasar ya negara yang termaktub di dalam konstitusi di negara kita, maka pada dasarnya kekuasaan tersebut itu tidak melekat kepada individu, tapi bagian dari kelembagaan negara gitu ya. Sehingga langkah dan geraknya ya itu harus dijalankan sesuai dengan mekanisme dan sistem dalam kelembagaan negara tersebut. Ya, selanjutnya ya, selanjutnya ada suaranya ini. Esensi ide konstitusionalisme ya. Jadi ada yang kita kenal dengan dalam bukunya Jim itu konstitusi dan konstitusionalisme ya. Konstitusionalisme itu lebih kepada suatu isme, itu kan satu paham ya, atau pemahaman atau konsep barangkali ya. Jadi esensi ide konsep konstitusi itu seperti apa gitu ya. Hakikat dari kenapa harus ada konstitusi, kira-kira begitu. Itu yang pertama adalah kita bisa maknai bahwa esensi dari ide konstitusi itu berangkat dari satu doktrin atau ajaran ya mengenai kebebasan hak asasi manusia ya. Kita sama-sama ketahui bahwa yang disebut sebagai hak asasi manusia tentu kita sama-sama sudah sering membicarakan itu ya, suatu hak kodrati, hak dasar yang memang secara natural ya, secara alamiah itu dimiliki oleh setiap manusia. Jadi negara itu cukup memastikan bahwa hak-hak dasar manusia secara natural, secara alamiah itu tidak direnggut oleh kepentingan apapun ya. Itu konsepnya. Jadi yang pertama, esensi dari ide konstitusi adalah bagaimana memberikan suatu perlindungan ya. Negara ini bisa mewujudkan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara itu ya, hak asasi atau hak kodrati warga negara gitu ya. Di mana negara di situ bisa berperan mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia itu harus termuat atau termaktub di dalam konstitusi tentunya ya. Yang kedua adalah ajaran mengenai doktrin rule of law atau di supremasi state of law ya. Jadi konsep ini mendasarkan pada bahwa setiap wujud kekuasaan itu harus mempunyai dasar pembenarnya menurut hukum perundang-undangan. Dan pada gilirannya hukum perundangan tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah dikaedahkan oleh konstitusi ya. Konsep dasar dari rule of law atau supremasi state of law ini, supremasi hukum atau rule of law itu pada dasarnya adalah negara harus berdasarkan atas hukum ya. Jadi kekuasaan itu ada
kekuasaan mendapat legitimasi itu karena memang ada aturan hukum yang mengaturnya, gitu ya. Kekuasaan menjadi legitimate, gitu ya, ketika memang ada aturan hukum yang diyakini dan ditaati oleh warga negara tersebut. Kekuasaan tidak akan bisa berarti apa-apa kalau tidak memiliki legitimasi tadi ya. Itu sebabnya dalam proses artikulasi kekuasaan di suatu negara memang harus diatur oleh suatu sistem hukum suatu perangkat hukum yang ketat tentunya, dan harus memang memiliki dasar hukum yang sifatnya paling mendasar atau secara konstitusi itu diatur. Di Undang-Undang Dasar kita itu berikut amandemennya sudah diatur bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara. Jadi lembaga tinggi negara itu diberikan oleh konstitusi. Itu yang harus kita pahami, bahwa kita punya presiden, gitu ya. Kita punya presiden yang kita anggap orang nomor satu di Indonesia, orang yang kita banggakan, ya. Terkesan bahwa itu sangat personal. Dia adalah seorang presiden, padahal presiden itu adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi, gitu ya. Konstitusi ini kan representasi nilai dasar dari seluruh warga negara, sehingga kekuasaan presiden itu diberikan oleh warga negara, ya, seluruh bangsa Indonesia ini, ya, warga negara Indonesia, gitu ya, yang diformilkan dalam bentuk konstitusi, ya. Jadi adanya presiden dengan pergantiannya di setiap 5 tahun sekali itu semata-mata memang untuk mewujudkan amanat dari konstitusi yang merupakan manifestasi dari amanat warga negara, gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaknai presiden itu secara dalam pandangan kajian konstitusi, ya, presiden itu adalah orang yang ditunjuk untuk mengisi kedudukan jabatan yang diamanatkan oleh konstitusi, ya. Jadi kalau kita sudut pandangnya itu menjadikan kedudukan presiden itu gak terlalu sakral seperti kita memandang sosok individunya, gitu. Karena memang beliau adalah wakil dari warga negara. Rule of law ini cenderung tumbuh dan berkembang di cikal bakalnya adalah di Anglo-Saxon, ya, sedangkan kita kan Eropa kontinental. Ya, selanjutnya adalah materi konstitusi, ya. Materi konstitusi itu menurut Mr. J.G. Steinberg menggambarkan apa yang seharusnya menjadi isi konstitusi, ya. Jadi materi atau isi konstitusi itu salah satu pendapat dari Steinberg, ya, itu disampaikan bahwa materi konstitusi harus memuat tadi, satu, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negaranya, gitu ya. Tidak perlu, tadi sudah kita terangkan, kita bahas tentang hak asasi manusia tersebut. Jadi negara memberi jaminan terhadap hak asasi manusia. Kita untuk hidup, tumbuh dan berkembang, begitu ya, untuk menjalankan ibadah, dan itu kan bagian dari hak asasi manusia. Jadi negara harus jamin itu bisa dilaksanakan, ya, melakukan serangkaian rekayasa sosial, melakukan serangkaian kebijakan untuk mewujudkan terjaminnya hak asasi manusia warga negara. Yang kedua adalah ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang fundamental, ya. Jadi materi yang kedua adalah adanya susunan kekuasaan. Bahasa ketatanegaraan itu adanya susunan kekuasaan yang sifatnya mendasar, ya, fundamental. Lalu kemudian adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Semuanya mengkategorikan pada suatu nilai-nilai yang fundamental, nilai-nilai yang mendasar tentang jaminan HAM, lalu kemudian
adanya susunan kekuasaan yang sifatnya mendasar gitu ya. Dalam artian mendasar ini ya, kalau di Undang-Undang Dasar itu kan ditentukan ya, Presiden, DPR, kemudian DPRD, lalu kemudian apa namanya lembaga-lembaga lain seperti Mahkamah Agung, gitu. Itu ditentukan, diatur untuk kekuasaan-kekuasaan yang bersifat fundamental. Tentu di dalam konstitusi nggak akan berbicara tentang jajaran yang ada di bawahnya, ya. Misal presiden dan wakil presiden gitu ya, nggak mungkin juga ngomong sampai apa namanya perangkat-perangkat di bawahnya itu, ya. Jadi dia sifatnya adalah fundamental. Jadi pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh KC Weir, ya. Ini disampaikan bahwa konstitusi pada asasnya hanya masalah pokok mengenai satu, struktur umum negara seperti kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, ya. Lalu kemudian hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut dan hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara, ya. Ini mirip juga apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi, ya. Jimli mengakomodir dua konsepsi ini, ya, merangkumkan dua konsepsi ini gitu ya. Jadi pengakuan HAM, lalu kemudian pengaturan hubungan pengaturan tentang kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan gitu ya, dan kekuasaan dengan warga negara. Ini pandangan lain ya, dikatakan oleh Struycken ya. Ini disampaikan bahwa konstitusi, materi muatan konstitusi itu berisikan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, ya. Ini kalau di konstitusi kita itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merepresentasikan hal ini, ya. Lalu kemudian tingkatan-tingkatan tertinggi ketatanegaraan bangsa, ya. Tadi ya, struktur kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara. Nah, itu masuk di dalam materi muatan konstitusi, ya. Lalu kemudian pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, ya. Lalu kemudian suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin, ya. Jadi aral tujuan suatu bangsa negara ini itu juga menjadi bagian dari atau cita-cita bangsa ini itu juga bagian dari materi muatan dalam konstitusi, ya. Kenapa materi muatan konstitusi itu harus memuat sebagaimana tersebut di atas gitu ya? Karena memang kecenderungan kekuasaan itu akan berpotensi untuk menjadi korup, ya. Kekuasaan itu akan cenderung menjadi satu penyalahgunaan gitu ya, abuse of power. Kekuasaan itu akan cenderung dapat berpotensi merusak dan menindas, ya. Sehingga kekuasaan itu diberikan tapi dibatasi. Itu konsepnya. Kekuasaan itu diberikan oleh konstitusi dan dibatasi oleh konstitusi. Kalau kekuasaan diberikan saja tapi tidak ada pembatasan, ya tentu akan terjadi kesewenang-wenangan gitu ya. Nah, makanya kekuasaan itu diberikan ya, berdasarkan konstitusi diberikan dan harus dibatasi kekuasaan tersebut, ya. Jadi kalau dari banyak pandangan tadi mengenai materi muatan konstitusi, maka dapat kita simpulkan sedikit ya, bahwa kekuasaan itu merupakan suatu kumpulan kaidah yang memberikan batasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, ya. Lalu kemudian konstitusi berisikan dokumen tentang pembagian tugas, lalu kemudian suatu
deskripsi dari lembaga-lembaga negara, gitu ya, dan suatu deskripsi tentang perlindungan HAM ya. Kalau kita intisarikan ada 4 poin ini ya, berkaitan dengan materi muatan konstitusi. Nah, lalu kemudian kedudukan konstitusi itu sebagai apa? Kedudukan konstitusi itu sebagai apa dalam pranata atau sistem hukum di suatu negara ya. Jadi kedudukan konstitusi karena dia adalah sebagai dasar hukum ya, dasar dari seluruh dasar hukum, maka kedudukan konstitusi di dalamnya itu harus berisikan aturan-aturan atau ketentuan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara ya. Jadi kedudukannya satu, kedudukannya merupakan hukum dasar. Itu hal yang paling pokok ya. Harus kita pahami bahwa konstitusi adalah hukum dasar, hukum tertinggi di suatu negara. Gitu ya. Karena dia tertinggi maka sifatnya general gitu, tidak konkret gitu ya. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya prinsip ya. Tapi untuk diaplikasikan nggak bisa konstitusi berdiri sendiri. Butuh perangkat aturan hukum yang ada di bawahnya ya. Dia sebagai hukum dasar ya, dasar dari segala hukum dan kedudukannya sebagai hukum tertinggi ya. Tadi sudah dijelaskan. Kalau kita lihat ya, bahwa hukum konstitusi satu merupakan hukum dasar, yang kedua adalah merupakan hukum tertinggi, itu saudara dapat lihat dari bagian ini ya. Jadi ini Hans Kelsen. Hans Kelsen itu yang mengungkapkan adanya teori batu piramida atau Stufenbau teori ini. Teori batu piramida atau Stufenbau teori ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya itu tidak hukum itu digambarkan seperti segitiga piramida ya, di mana hierarkis hukum itu semakin tinggi kedudukan hukum maka jumlahnya semakin sedikit, kapasitasnya akan semakin sedikit gitu ya. Semakin rendah hukum maka jumlahnya atau volumenya lebih banyak dan lebih aplikatif atau dapat dijalankan ya. Maka dalam sistem Stufenbau menurut Hans Kelsen ini, hukum tertinggi atau disebut sebagai stat fundamental norm ya, itu merupakan konstitusi itu sendiri ya. Jadi konstitusi itu memiliki kedudukan di puncak piramida, merupakan satu hukum yang paling utama. Sebetulnya Hans Kelsen ini punya konsep atau teori yang disebut sebagai di puncak hukum tertinggi itu ada yang namanya ground norm dan ada stat fundamental norm ya. Kenapa saya pilih dengan istilah stat fundamental norm? Karena menurut Hans Kelsen yang disebut sebagai ground norm ini itu adalah suatu aturan hukum yang tidak dapat dilakukan perubahan, nggak boleh berubah. Jadi hukum itu tidak boleh berubah, dia harus ajeg ya, tidak boleh ada perubahan sepanjang negara itu masih ada. Sehingga yang dimaksud sebagai ground norm ya, itu seharusnya adalah satu nilai-nilai dasar yang tidak diformalkan gitu ya, nilai fundamental yang tidak diformalkan. Kalau dia sudah diformalkan, maka ada membuka ruang bagi suatu negara itu untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi. Pertanyaannya, apakah konstitusi di Indonesia dapat dilakukan perubahan? Jawabannya kan tentu bisa ya, dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Bisa tapi sulit, bisa tapi
dipersulit ya. Harus betul-betul ada suatu standar yang jelas ya, minimal untuk bisa memohonkan untuk dilakukan perubahan itu sejauh atau seberapa besar jumlahnya ya. Eh, itu nanti akan ada pembahasan tersendiri kalau terkait dengan ini. Lalu kemudian di bawah dari stat fundamental norma, gitu ya, itu yang ada yang disebut sebagai formal gauge ya, atau yang kita biasa kenal dengan undang-undang ya. Undang-undang itu adalah produk aturan hukum tertinggi yang umumnya dapat diaplikasikan terapkan ya, yang sebagiannya itu dapat diaplikasikan dan sebagian lain itu dapat diaplikasikan kalau memang dia membentuk suatu peraturan yang lebih konkret ya. Lalu kemudian di bawahnya baru itu peraturan-peraturan yang lebih konkret lagi gitu ya, peraturan presiden, peraturan menteri, lalu kemudian dan seterusnya di bawahnya. Itu adalah peraturan-peraturan yang sifatnya aplikatif dan konkret. Jadi pada kesimpulannya adalah bahwa konstitusi ya itu adalah suatu aturan yang sifatnya masih umum ya, sifatnya adalah prinsip-prinsip mendasar ya, sehingga kita tidak bisa mengkonkretkannya terhadap nilai-nilai tersebut kalau memang tidak ada aturan aplikasinya. Negara kekuasaan presiden ya bermaksud untuk menjalankan amanat undang-undang dasar, kalau nggak ada undang-undang yang menaunginya yang mengatur secara lebih konkret dan teknis, ya akhirnya akan kacau dan tidak terpola gitu ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan konstitusi itu sifatnya adalah umum ya, general, sedangkan aturan hukum di bawahnya itu lebih kepada sifatnya yang konkret ya. Barangkali sampai di sini sementara pertemuan kita akan sambung lagi di pembahasan selanjutnya, masih di kajian tentang hukum konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.